Halo guys, bertemu dengan saya lagi Danang Wahyu Pranowo. Di video kali ini kita akan mereview sebuah teleprompter yang bisa diaplikasikan ke smartphone. Dan ini sangat cocok untuk YouTuber pemula seperti kita. Selamat datang untuk kalian semua yang baru mampir di channel ini. Channel ini akan menemani kegabutan kalian dengan konten unboxing, review, dan beberapa konten menarik lainnya. So, bagi kalian yang tertarik dan merasa cocok dengan channel ini, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya mohon maaf guys, karena biasanya 2 hari sekali saya upload video, tetapi karena tugas kuliah yang menumpuk dan ada beberapa hal yang harus saya selesaikan, membuat saya sedikit telat untuk upload video. Namun, baiklah tidak usah dibahas, langsung saja ke video kali ini. Teleprompter. Mungkin beberapa orang asing mendengar nama ini. Teleprompter adalah sebuah alat yang membantu kita untuk terlihat berbicara lancar di depan kamera. Padahal kita sedang membaca teks yang ada tepat di depan lensa kamera kita. Awalnya, teleprompter ini digunakan oleh penyiar berita di televisi untuk mempermudah kerja mereka. Kita tahu kalau penyiar televisi harus menyampaikan banyak informasi kepada kita, dan tidak mungkin mereka menghafalkan semuanya. Kalau dengan membaca teks, pasti penonton merasa tidak nyaman karena harus melihat mereka membolak-balikan kertas untuk membaca berita. Maka dari itu, adanya teleprompter sangat membantu pekerjaan mereka. Seiring perkembangan zaman, teleprompter tidak hanya digunakan oleh penyiar berita saja, tapi juga YouTuber atau orang yang harus berbicara lancar di depan umum atau kamera, termasuk saya. Maka dari itu, saya putuskan untuk membeli teleprompter. Teleprompter ini saya dapatkan di toko online, tepatnya ada di toko bernama Semut DIY, ya karena teleprompter ini DIY, dan harganya pun cukup murah, yaitu Rp235.000, belum termasuk ongkir. Alasan saya membeli teleprompter ini karena saya ingin terlihat berbicara lancar dan rapi di depan kamera, baik untuk konten YouTube atau tugas kuliah dengan format video untuk pengganti pertemuan tatap muka. Jadi biar terlihat pintar di mata dosen. Dalam paket pembelian teleprompter ini, kita mendapat beberapa perlengkapan seperti rangka utama, bingkai dan kaca, kain penutup, holder HP atau tablet selebar 10 inci, kunci L, dan beberapa baut. Sebetulnya ketika akan membeli teleprompter ini, saya sedikit khawatir dengan pengemasannya, karena di dalamnya itu ada kaca. Namun ketika paket ini datang, saya sangat lega karena pengemasannya sangat aman. Kalian bisa lihat video unboxingnya, betapa saya kesulitan membuka paketan yang saya dapat ini. Bahan-bahan dari teleprompter ini lumayan bagus meski DIY dan tergolong murah. Yaitu rangka utamanya terbuat dari besi yang kuat namun tetap ringan dan dicat berwarna hitam. Bingkai atau frame kacanya dari aluminium dan kain penutupnya cukup tebal, kuat, dan tidak berbulu. Oh ya, paketan ini datang dengan kondisi tidak terakit. Jadi kalian harus merakit sendiri. Merakitnya pun cukup mudah kalau kalian sudah terbiasa. Setelah kita rakit, penampakannya akan seperti ini. Bagian depan teleprompter ada tempat untuk meletakkan HP atau tablet. Dan ini bisa kalian atur sesuai lebar gadget kalian. Nggak usah khawatir gadget kalian lecet, karena di bagian dalamnya ada busa penahannya. Setelah kalian merasa pas, tinggal kalian kuatkan bautnya.
Rangkanya ini juga bisa kalian setting ke depan atau ke belakang, sesuai setup kalian. Di bagian tengah adalah rangka untuk menempatkan kaca teleprompter. Di sini juga banyak lubang untuk setting penempatan kacanya. Dan sedikit ke belakang, di situ ada tempat untuk tripod yang memiliki 3 ukuran. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan ukuran baut yang ada di tripod kalian. Bagian belakang ada rangka untuk meletakkan kamera atau HP yang kalian gunakan untuk merekam. Ini juga bisa disetting sesuai setup kalian. Catatan untuk kalian yang menggunakan kamera HP seperti saya, kalian butuh holder yang seperti ini. Dan yang terakhir di bagian frame dan kaca. Di bagian frame terdapat kain hitam yang fungsinya untuk meredam pantulan dari kaca yang tidak diinginkan. Contohnya seperti ini. Dan yang saya suka di bagian ini adalah kain penutupnya bisa dilepas. Ini sangat memudahkan kita ketika kita menyeting smartphone kita. Kacanya ini juga bisa disetting untuk menyesuaikan setup kalian. Cara kerjanya adalah seperti ini guys. Pertama, yang jelas buat teksnya terlebih dahulu. Kedua, download aplikasi teleprompter di internet atau di Play Store jika kalian menggunakan Android. Di sana banyak sekali macamnya, tinggal pilih. Sebagai contohnya, saya menggunakan Elegant Teleprompter. Setelah itu, masukkan teks yang sudah kalian buat ke aplikasi tersebut. Ketiga, kita setting smartphone kita ke teleprompter. Keempat, pasang HP atau tab yang akan kalian gunakan untuk menampilkan teks. Setelah itu sesuaikan. Atur kaca agar bisa memantulkan teks dari HP atau tab yang ada di sini. Dan pastikan kalian bisa membaca teks tersebut. Dan selesai. Lalu, bagaimana hasilnya setelah menggunakan teleprompter tersebut? Hasilnya sudah kalian lihat dari awal video ini. Karena dari tadi saya membaca teks yang sudah saya susun sedemikian rupa untuk membuat konten ini. Jadi bisa kalian nilai sendiri bagaimana hasilnya. Kelebihan ketika kita menggunakan teleprompter ini adalah kita terlihat sangat menguasai materi yang kita bawakan. Terkesan sudah hafal di luar kepala, padahal kita sedang membaca teks yang ada dari HP ini. Kita menjadi sangat terbantu ketika kita sedang membuat video yang menggunakan istilah-istilah asing yang sulit dihafalkan. Misal kita sedang membuat video tentang biologi. Pasti banyak istilah yang jarang kita dengarkan dan sulit kita hafalkan. Untuk YouTuber seperti kita, ini sangat membantu menghemat waktu produksi dan editing kita. Saya sendiri sempat mengalami hal tersebut. Bisa kalian lihat di video saya tentang laptop baru tapi lemot. Itu sangat kelihatan saya kesulitan menerangkan materi yang saya bawakan. Sehingga saya harus bolak-balik lihat laptop dan kamera untuk menyampaikan materinya. Akhirnya hasil videonya kurang bagus, kelihatan banget cut-cutnya, dan sangat menguras waktu untuk mengedit videonya. Selanjutnya, meski kaca teleprompter memantulkan teks, namun di lensa kamera, teksnya tidak terlihat. Ini sangat menyenangkan. Kekurangan yang saya rasakan ketika menggunakan teleprompter dari Semut DIY ini adalah karena saya menggunakan smartphone sebagai kamera, dan kita tahu bahwa kamera smartphone tempatnya di pinggir, jadi kita melihatnya tidak ke tengah teleprompter, tapi sedikit ke samping. Menurut saya ini mengganggu kenyamanan ketika kita membaca teks. Agak bingung. Kalian yang seperti saya menggunakan HP, kalian bisa memasang holder atau memasang HP-nya itu seperti ini. Jadi nggak di tengah. Kalau di tengah kan nanti kameranya kan ada di samping. Tapi kalau seperti ini, kelihatan nggak ya? Kalau kalian pasang HP-nya di samping sini, nanti pas lensa kameranya akan di tengah.
Dan ini tetap bisa kok dibungkus. Tapi saya nggak akan mempraktekannya. Dan kita lihat di sini lensanya akan di tengah. Itu dia. Nah, dia akan di tengah dan akan memudahkan kita untuk membaca atau mengepaskan teks dan mata kita ke kameranya. Seperti itu. Dan yang terakhir, kelengkapan seperti baut yang kita dapatkan di sini sudah press sesuai kebutuhan. Jadi tidak mendapatkan cadangan. Sehingga kita harus benar-benar berhati-hati jangan sampai hilang satu baut. Kalau hilang ya susah, harus beli lagi. Jadi itu tadi review tentang teleprompter yang bisa kita aplikasikan ke smartphone. Bagaimana guys pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kalian akan membuat saya lebih semangat untuk membuat konten yang lebih bermanfaat untuk kalian semua. Dan tidak bosan saya mengingatkan bagi kalian yang ingin ikut giveaway, silahkan tonton video ini sampai habis. Karena sudah dijelaskan dengan gamblang di sana apa syaratnya, peraturannya, dan juga hadiahnya. Jadi tonton videonya jangan di skip. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Ciao.